Minasan konnichiwa, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi Mensetsu Kaigo ataupun membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika Mensetsu ataupun ketika interview dengan perusahaan Jepang. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton part satunya, silakan untuk ditonton dulu ya, supaya nontonnya itu dari awal gitu, dari Jiko Sokai, di dalam Jiko Sokai itu ada apa. Pokoknya silakan tonton part satunya dulu. Dan sekarang kita akan lanjut ke part 2 langsung saja ya. Di sini ada naze kaigo. Naze kaigo de hatarakitai desu ka, yang artinya itu mengapa Anda ingin bekerja di bidang keperawatan. Jawabannya seperti ini. Ya, maksudnya kurang lebih jawaban saya seperti ini. Kaigo no shigoto wa ii to omoimasu. Toku ni Nihon no kaigo no shigoto wa tokubetsu na riten ga arimasu. Jiritsu shien toka zanzonki no toka saikatsu no shitsu nado desu. Kaigo no chishiki wa itsu demo yakudachimasu. Watashi wa otoshiori no ii sapoto ni naritai desu. Yang artinya, menurut saya pekerjaan asuhan keperawatan itu baik. Apalagi di Jepang, ada aspek khusus dalam pekerjaan asuhan keperawatan seperti Jiritsu Shieng, Zanzonki no Saikatsu no Shitsu, dan lain-lain. Pekerjaan keperawatan akan selalu bermanfaat. Nah ini ya, Kaigo no Chishiki wa Itsu demo. Yang saya maksud itu gini loh. Pekerjaan keperawatan ataupun yang namanya Kaigo itu tuh pengetahuannya itu selalu bermanfaat gitu loh, sampai kapanpun gitu. Dan bermanfaat itu bisa yakunitatsu ataupun yakudachimasu, itu bisa ya. Lalu yang selanjutnya, dan saya ingin menjadi pendukung yang baik bagi orang-orang. Nah ini nih, watashi wa otoshiori no isapoto ni naritai desu, kata saya kayak gitu. Dan ini di bawahnya ada note ataupun ada penjelasan tentang istilah-istilah kaigo ya. Dan ini kita sambil belajar bareng juga, saya juga sambil nginget-nginget lagi gitu. Apa istilahnya, banyak kan istilah-istilah kaigo yang rumit, tapi ya ini salah satu yang rumit tapi ini penting buat kita pelajari bersama gitu. Yang pertama itu ada jiritsu shieng. Di dalam asuhan keperawatan ataupun kaigo itu ada yang namanya jiritsu shieng. Jiritsu shieng gomen. Jiritsu shieng itu adalah dukungan kemandirian. Contohnya kayak gini. Ketika ada goryosa ataupun ada lansia yang mereka itu katamahi ataupun lumpuh sebagian. Misalkan yang lumpuhnya itu kiri. Nah, mereka itu yang kanannya kan masih ini ya, masih bisa. Maksudnya tuh masih aktif gitu. Maka maksudnya dukungan kemandirian itu kita itu hanya mendukung bagian yang mereka itu nggak bisa buat melakukan apapun gitu. Ketika mereka bisa melakukan pakai tangan kanan, maka maka tangan kanannya itu ya disuruh maksudnya tuh disuruh bergerak gitu. Supaya apa? Supaya nanti itu kesehatannya itu tidak dimanjakan lah, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada Zangzong Kino. Nah ini fungsi sisa nih. Sebenarnya saya juga dulu itu hampir pusing perbedaan antara Jiritsu Shieng dan Zangzong Kino. Jadi Zangzong Kino itu adalah fungsi sisa. Artinya seperti ini. Ketika orang itu ataupun seorang Goroyosa itu ya kayak tadilah, misalkan dia itu katamahi ataupun lumpuh sebagian. Misalkan dia itu lumpuh bagian kiri nih. Nah, ketika dia mau naik ke tangga ataupun ketika mau naik ke rumah isu, kursi roda ya. Jadi nggak kita manjakan gitu. Jadi apa yang dia bisa ataupun apa yang dia mampu, ya udah dia itu suruh gerak sendiri itu supaya Zangzong Kino, supaya fungsi sisanya itu termanfaatkan dengan baik kayak gitu. Dan yang selanjutnya ada Seikatsu no Shitsu. Nah, Seikatsu no Shitsu itu adalah kualitas hidup, yang mana kualitas hidup ini ya memang benar-benar diperhitungkan di dalam kaigo ataupun di dalam asuhan keperawatan di Jepang. Dan bahasa Inggrisnya itu quality of life ataupun QOL. Mungkin buat teman-teman yang udah ujian itu pasti tahu ya. Buat teman-teman yang udah ujian SSW Kaigo Indonesia itu pasti tahu. Dan ini minasang BTW 3 poin ini merupakan
apa ya istilahnya itu, 3 poin ini tuh merupakan keunggulan Kaigo Jepang. Jadi orang Jepang pun menjual nama Kaigo ataupun istilahnya branding Kaigo itu dengan 3 hal ini, Tokubetsu Nariten. Jadi ada poin-poin yang penting di dalam Kaigo ini, yaitu 3 hal ini yang tadi. Yang pertama Jirisu Shieng, Zangzong no, dan Saikatsu no Shitsu. Dan dari situlah saya kepikiran untuk dijadikan bahan mensetsu supaya terlihat oleh Kaisa itu, wah ini orang ngerti gitu ke pembahasan-pembahasan yang seperti ini, dan alhamdulillah sih saya pakai ini dan saya keterima. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Di nomor 4 ini ada pertanyaan yang berhubungan dengan berapa lama kita ingin bekerja di Jepang. Oke, kita langsung saja ya. Nihon de itsumade hatarakitai desu ka, yang artinya itu berapa lama Anda ingin bekerja di Jepang. Dan ini sering banget ya minasang, biasanya itu dipertanyakan oleh Kaisa. Mereka itu mempertimbangkan lah kira-kira dia itu betah nggak ya di Jepang. Kira-kira apa ya di Jepangnya dia lama nggak ya. Soalnya kalau misalkan cuman buat batu loncatan ya Kaisa pun nggak mau gitu. Nah ini sebenarnya relatif bebas ya. Sedangkan saya itu kayak gini jawabannya. Junen kangurai nihon de hatarakitai desu. Dekireba zutto hatarakitai desu. Yang artinya itu saya ingin bekerja di Jepang selama kurang lebih 10 tahun. Dan jika memungkinkan, kata saya itu, saya ingin bekerja selamanya. Ini hanya sekedar ini ya, gomenasai minasang. Ini tuh hanya sekedar apa ya istilahnya. Kalian tahu kan menjilat. Jadi supaya orang Jepang itu, wah orang ini tuh serius gitu loh. Orang ini tuh kayak pengen lama nih, makanya oke lah saya rekrut. Nah saya tujuannya kayak gitu, dan alhamdulillah ini bener loh. Saya diterima loh di job Kaigo, dan kebetulan saya keterima di daerah Kanto kayak gitu. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya aja ya. BTW kalau misalkan kalian ingin berapa tahun ataupun alasannya ingin diperpanjang ataupun apa ya, itu silahkan tinggal kalian atur-atur sendiri ya. Yang selanjutnya di nomor 5 ini ada pertanyaan tentang pengalaman kerja. Shigoto no keiken wa oshiete kudasai, itu yang paling atas ya. Shigoto no keiken wa 1年間ぐらいインドネシアのコンビニで働いていました。Choto taihen desu ga benkyou ni narimasu, yang artinya saya bekerja di sebuah toko serba ada di Indonesia, yang maksudnya itu Indomaret ya, selama kurang lebih 1 tahun. Ya sebenarnya agak sulit sih, tapi saya belajar banyak. Nah maksudnya itu jadi kita itu mengungkapkan bahwasanya kita itu pernah bekerja di suatu perusahaan A, dan di situ tuh kita itu mendapatkan apa ya pengalaman ataupun intinya mendapatkan pembelajaran yang supaya orang Jepang itu oh iya berarti dia itu bisa di apa ya bisa dipercaya lah kayak gitu. Dan ini di bawahnya ada yang digaris bawahi, Nisseniju Nikara Nisseniju Sangen Madedes, yang artinya itu dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Dan BTW ini kondisional ya, boleh disebutkan boleh enggak. Akan tetapi biasanya Kaisa itu rewel minasang. Biasanya kalau misalkan kita ditanya tentang pekerjaan itu enggak menutup kemungkinan ditanya tahunnya. Selain itu juga pekerjaannya seperti apa dan yang lain sebagainya. Dan itu ada juga nanti di pembahasan yang lain ya. Jadi pembahasannya itu apa ya pembahasan pribadi kayak gitu. Jadi berhubungan dengan pekerjaan ini silahkan kalian persiapkan aja apa namanya yang berhubungan dengan pekerjaan kalian. Entah itu misalkan kalian bekerja di suatu perusahaan. Nah, perusahaannya misalkan perusahaan bidang apa, menjual apa, dari tahun kapan ke tahun kapan. Pokoknya tek-tek bengeknya itu kalian persiapkan karena itu adalah pertanyaan pribadi yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Tapi contohnya kayak gini lah. Jadi tahunnya, terus kayak nanti tuh kalau misalkan kerja di Indomaret kan sebagai regi ataupun kasir dan yang lain sebagainya. Oke, langsung lanjut ke materi yang selanjutnya. Di nomor 6 ini ada tentang Jibun no Seikaku no Choshototan so Oshiete Kudasai. Bawahnya itu ada Tokugi na Kotomo Oshiete Kudasai, yang artinya itu tolong beritahu saya kelebihan dan kekurangan kepribadian Anda. Ya, ini Choshotanso ya. Mohon beritahu juga apa keahlian Anda. Oke.
Ini saya bacakan aja ya. Watashi wa wasureru hito desu. Demo jugyo no toki shigoto no toki mo wasurenai you ni itsumo memo ni kaite imasu. Watashi wa chimu demo hitori demo hatarakemasu. Soste watashi wa hayaku shigoto mo dekimasu. Nah, ini apa cosoknya itu ada dua ya. Boleh kalian ini gunakan yang mana aja boleh. Yang pertama itu saya adalah orang yang pelupa. Ini gomenasai. Ini coso tanso ya. Saya orang yang pelupa, namun saya selalu menulis di catatan agar saya tidak lupa ketika saya di kelas ataupun ketika kerja. Jadi gini minasang, ketika kita menyatakan kekurangan kita, maka kita juga harus sekaligus menyatakan solusinya. Contoh kayak saya gini, saya adalah orang yang pelupa. Nah, agar apa ya, jangan menyatakan lupanya aja gitu. Tapi selain lupa juga, kita juga harus menyebutkan agar tidak lupa. Jadi agar ketika kita itu ketika kerja ataupun ketika di kelas misalkan, contohnya Jugyo ya di sini. Ya saya selalu menulis di memo dan yang lain sebagainya. Jadi ada kekurangan plus sekaligus ada solusi kayak gitu. Dan yang selanjutnya kelebihannya yaitu saya dapat bekerja dalam tim ataupun sendiri dan saya dapat bekerja dengan cepat kata saya tuh. Jadi sesuai lah ya. Jadi kan pekerjaan di retail ataupun di Indomaret kayak gitu kan harus kerja cepat dan yang lain sebagainya ya. Jadi saya ungkapkan di ketika saat mensetsu waktu itu seperti itu minasang. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 7. Di nomor 7 ini gampang banget. Biasanya Kaisa itu menanyakan berapa lama waktu kita belajar bahasa Jepang. Nihongo wa dore gurai benkyo shimashita ka misalkan. Nah, ini saya jawabannya Sankagetsukan gurai Nihongo o benkyo shimashita. Jadi saya belajar selama 3 bulan. Waktu itu saya belajar 3 bulan online sih. Dan saya sempat ke LPK juga 4 bulan, tapi setelah itu langsung keluar dari LPK setelah 4 bulan dan sekarang nandestake ano job bu mateimas sedang menunggu job. Yang selanjutnya nomor 8 ini ada pertanyaan tentang kazoku wa oen shiteimasu ka, yang artinya itu apakah keluarga Anda mendukung Anda? Jawaban saya adalah kazoku wa watashi ga nihon de hataraku koto o oen shiteimasu. Keluarga saya mendukung saya bekerja di Jepang artinya itu. Dan ini di bawah ada note ya. Biasanya itu pertanyaannya itu tidak selamanya menggunakan kotoba yang kita tahu minasang. Mendukung itu oeng itu artinya mendukung ya maksudnya, tapi itu ada di N2. Sedangkan yang waktu itu saya alamin itu ada yang namanya sansei, menyetujui. Jadi misalkan kazoku wa oeng shiteimasu ka itu sama aja artinya kazoku wa sansei shiteimasu ka itu artinya sama aja mendukung atau menyetujui gitu. Jadi ini buat pengetahuan aja ya. Terkadang Kaisa itu kalau nanya itu seenak jidat, nggak mikir mereka N1 N2, pokoknya kalau mereka mau ya udah omongin aja gitu. Dan inilah pentingnya kita itu memperbanyak kosakata. Lu kayak udah pinter aja bang. Kayak lagi ngajar aja ya, enggak ya minasang, ini cuman saya cuman sharing-sharing apa yang pernah saya tahu gitu, apa yang pernah saya lakukan juga. Jadi saya sharing buat teman-teman semuanya. Semoga tujuannya adalah semoga minasang yang belum tahu jadi tahu kayak gitu. Tidak ada rasa mengajar sama sekali, enggak ya, cuman sharing-sharing aja. Oke, yang selanjutnya adalah Ryoshin wa dono yo na shigoto shiteimasu ka, yang artinya itu pekerjaan apa yang dilakukan orang tuamu. Dan terkadang nanyain juga saudara teman-teman, kadang-kadang ya nanyain kakak, nanyain orang-orang terdekat kita. Pokoknya tergantung kita memperkenalkan kyodai kita. Oh ya, kyodai belum dibahas ya. Kyodai itu ya saudara ya. Jadi jawaban saya watashi no chichi wa omocha o hanbai shimasu. Haha wa sufu desu, yang artinya itu ayahku menjual mainan gitu kataku tuh, dan ibuku ibu rumah tangga. Ya itulah. Itu bebas ya minasang. Kalau misalkan eh,
orang tua kalian petani ya nogyo, ataupun orang tua kalian apapun kerjanya itu ya silahkan untuk disebutkan aja. Ini mah relatif mudah ya. Jadi nggak terlalu ribet. Intinya cukup ketahui kotoba yang berhubungan dengan ya istilahnya itu ya pekerjaan orang tua kita. Tapi jaga-jaga juga kalau misalkan ditanya gajinya per bulan berapa. Tapi enggak deh, kayaknya enggak sampai sedetail itu. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 10 ataupun nomor terakhir di part 2 kali ini, yaitu ada pertanyaan tentang Nihon de hataraku toki no moku hyoku wa arimasu ka? Yang artinya itu apakah Anda mempunyai tujuan selama bekerja di Jepang? Dan itu ada ada yang di dalam kurung tuh di bawahnya. Kaigo fukushishi o tota ato no moku hyomo. Yang artinya itu tujuan setelah mendapatkan sertifikat sebagai pekerja keperawatan bersertifikasi ataupun Kaigo Fukushiki ya. Jadi ya maksudnya tuh kayak seperti itu contohnya. Jawaban saya seperti ini. Nihon no mokuhyo wa Nihongo o fuyasusitai to omotte imasu. 3年間ぐらい日本で働いた後で日本語のレベルを N に取りたいです。そして介護福祉士合格したいです。Saya ingin meningkatkan kemampuan bahasa Jepang saya dan setelah bekerja di Jepang selama kurang lebih 3 tahun, saya ingin meningkatkan level bahasa Jepang saya ke level N2 gitu. Juga saya ingin menjadi Kaigo Fukushishi. Jadi di Jepang itu bukan di Jepang, maksudnya itu katanya ketika mensetsu dengan orang Jepang itu suka kalau misalkan kita itu menjelaskan secara detail. Misalkan kita ingin menjadi A, ingin menjadi B, di tahun pertama kita akan A, di tahun kedua kita akan B, misalkan ya intinya planning lah, terserah. Ini hanya contoh aja ya. Dan ini cocok banget nih buat teman-teman yang mau mau Mensetsu Kaigo, udah jiplak aja tuh pakai tuh gratis dari saya pokoknya. Jadi katanya itu suka kalau misalkan kita itu istilahnya tuh tertata, misalkan di tahun pertama ingin apa dan ini saya coba buat sedetail mungkin gitu. Jadi di tahun ketiga itu saya mau ambil N2 kata saya, dan saya juga ingin lulus Kaigo Fukushishi seperti itu. Dan BTW biasanya di Mensetsu Kaigo ini itu tuh ada juga yang bertanya tentang alur kerja Kaigo Fukushishi. Nah, alur Kaigo Fukushishi itu tuh ada tuh yang merah itu tuh Minasang. Yang saya merahkan itu adalah alur Kaigo Fukushishi. Silahkan kalian baca dan silahkan kalian artikan sendiri ya. Bahwasanya ya itulah alur buat menjadi menjadi Kaigo Fukushishi. Dan semoga video yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. BTW buat teman-teman semuanya yang lagi nunggu video ini, terima kasih banyak. Tapi kalau misalkan kalian gak nunggu juga, tetap nanti akan saya upload lagi kok. BTW kalau misalkan kalian merasa terbantu, silakan untuk di-share ke teman-teman yang lain juga, khususnya buat teman-teman yang ada di LPK nih. Semangat selalu, ganbatte kudasai ne. Ja minasang, kyono video wa owari to omoimasu. そして皆さんは最後まで私の動画見てくれてありがとうございました。じゃあまたね。